Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya adalah Muhaimin MPD. Saya adalah dosen tetap dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Unisnu Jepara. Saat ini saya sedang dalam proses penyusunan sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya yang saya ampu, yaitu pembelajaran tematik terpadu. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester ganjil pada tahun ajaran 2023 dan 2024 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan kode khusus 21 PSD 306. Adapun deskripsi mata kuliah pembelajaran tematik terpadu pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar pembelajaran tematik terpadu, model-model pembelajaran tematik terpadu, kemudian pengembangan rancangan pembelajaran tematik, desain, model, kemudian media, serta mereka mampu membuat perangkat pembelajaran tematik terpadu. Model perkuliahan ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan daring melalui platform resmi dari Unisnu Jepara, yaitu melalui e-learning unisnu.ac.id. Mahasiswa nanti dapat mengunduh RPS, mengunduh materi, dan mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi nanti akan dilakukan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa, untuk memahami konsep tentang teori pembelajaran tematik terpadu. Kemudian metode diskusi kelompok yang akan mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus yang ada di kelas. Serta yang terakhir adalah model project based learning, di mana mahasiswa nanti akan menyusun proyek berupa modul ajar serta mampu mensimulasikannya dalam bentuk model pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran pada pembelajaran tematik terpadu ini meliputi CPP 4, S9, KU1, KK3, dan KK4. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi 1. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan secara mendalam tentang konsep, hakikat, karakteristik, landasan, dan prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. CPMK kedua mampu merancang model dan desain pembelajaran, konsep dasar pemetaan tema, strategi, model, serta mengembangkan materi dalam pembelajaran tematik terpadu. CPMK ketiga, mahasiswa mampu membuat media, sumber ajar, dan alat evaluasi. Kemudian yang terakhir, CPMK 4, mampu mendemonstrasikan pembelajaran tematik terpadu dengan kreatif dan inovatif di sekolah dasar. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini, mereka akan menggunakan modul atau RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa di e-learning terpadu Unisnu Jepara, kemudian menggunakan PowerPoint serta artikel-artikel ilmiah yang dapat diakses di Google Scholar. Kemudian yang terakhir adalah video pembelajaran. Adapun materi perkuliahan pada pembelajaran tematik terpadu diantaranya adalah yang pertama, hakikat, karakteristik, landasan, serta prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua adalah model-model pembelajaran tematik terpadu yang ada di sekolah dasar, ada connected, webbed, serta integrated. Yang ketiga, desain pembelajaran tematik terpadu. Yang keempat, konsep dasar pemetaan tema. Yang kelima, pengembangan materi pembelajaran tematik terpadu. Yang keenam, strategi, pendekatan, model, metode, media, dan sumber belajar
yang ada di pembelajaran tematik terpadu, dan yang terakhir adalah simulasi pembelajaran tematik terpadu. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama. Yang pertama adalah UTS, UAS, tugas kelompok, presentasi, serta keaktifan dan kehadiran mahasiswa. Untuk UTS dan UAS masing-masing bobotnya 25%, tugas kelompok dan presentasi atau project 20%, serta kehadiran dan keaktifan sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan penguasaan materi, partisipasi aktif mahasiswa, serta kemampuan analisis studi kasus pada pembelajaran tematik terpadu. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terukur, dan hasil evaluasi yang saya sampaikan akan kembali ke mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta menghadapi tantangan zaman yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran tematik terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'dah. Yang saya banggakan teman-teman BKSD A1, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit diberi kesehatan, yang rezekinya kurang diberi rezeki yang berlimpah, yang lagi ada masalah semoga masalahnya cepat selesai. Yang butuh uang semoga rezekinya lancar, amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita niatkan mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. A'idha hadiniyah bi barakatil Fatihah. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Kemarin habis liburan ya? Ya. Wah, senang sekali. Saya nggak pernah libur ini. Oke, sambil mengingatkan materi pada minggu yang lalu, kita kemarin sudah membahas terkait dengan pengertian pembelajaran tematik terpadu, bagaimana landasannya, kemudian teoritisnya seperti apa. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu model-model pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa mampu menganalisis model-model pembelajaran tematik terpadu yang ada di sekolah dasar. Jadi nanti diharapkan ketika pembelajaran selesai, mahasiswa mampu menyebutkan beberapa model yang dilakukan di SD, terutama model pembelajaran tematik terpadu. Sudah siap? Siap. Oke, kita mulai dulu ya. Kita cek dulu materi yang lalu, yaitu pengertian terlebih dahulu. Kita refresh sejenak terkait dengan materinya. Masih ingat dengan pengertian pembelajaran tematik? Masih lupa ingat. Coba ada beberapa mahasiswa yang saya tanyai ya terkait tematik. Ada yang mau acungkan tangan? Barangkali? Mas Yoga, silakan. Pembelajaran tematik terpadu itu seperti penggabungan antara beberapa mata pembelajaran menjadi satu tema, Pak. Oke, bagus sekali jawabannya dari Mas Yoga. Jadi pembelajaran tematik adalah menggabungkan beberapa mata pelajaran jadi satu ya. Ada yang lain mungkin? Yang dari Mbak Fitri? Saya, Pak. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu topik. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi dari dua teman kalian yang tadi menyampaikan pengertian pembelajaran tematik terpadu sudah sedikit benar, tapi lengkapnya adalah pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu yang diikat dalam sebuah tema. Makanya namanya adalah tematik terpadu. Lah, apa bedanya dengan yang konvensional, Pak? Nah, bedanya adalah satu kata kuncinya, yaitu tema. Jadi dalam pembelajaran itu ada banyak materi yang diajarkan dalam satu pembelajaran. Nah, tadi sudah pengertiannya, sekarang
Coba kita akan menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Yang pertama, tadi sudah dijawab apa itu pembelajaran tematik. Pertanyaan kedua adalah, jika pembelajaran tematik itu kita ibaratkan makanan atau minuman, kan dicampur-campur ya, ada makanan yang dicampur ya. Kira-kira cocoknya tematik itu jadi makanan apa? Apakah A, es jus, yang kedua es campur, apakah yang ketiga kue lapis? Es campur. Oke, jawabannya es campur ya. Ternyata ya teman-teman. Sekarang perhatikan dulu kita perhatikan dulu makanan yang ada di pertanyaan. Apakah es jus itu tidak dicampur? Campur. Apakah kue lapis tidak bercampur? Bercampur. Nah, sebenarnya teman-teman, pembelajaran tematik itu adalah, kalau kita analogikan, itu ada 3 model. Yang pertama adalah seperti es jus, es campur, dan kue lapis. Itu. Baik, ada 3 model yang biasanya digunakan dalam pembelajaran tematik di SD. Ada 3 model. Yang pertama adalah connected. Connected itu seperti ini teman-teman. Jadi ada 2 lingkaran yang saling terkoneksikan satu sama lain. Namanya connected. Ada hubungan satu sama lain. Ini adalah model connected. Kita gambarnya dulu ya. Ini ibaratnya adalah sebuah tema besar yang di sini ada kaitannya materi satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah model webbed. Webbed atau artinya adalah jaring laba-laba. Jadi ada satu tema besar yang diikat dengan tema-tema yang kecil yang lain. Ini namanya webbed. Ini yang tadi connected, yang satu webbed, dan yang ketiga adalah integrated. Nah, ini yang menarik teman-teman, integrated itu seperti ini. Jadi ada misal IPA, ada IPS, ada matematika, ada bahasa Indonesia, jadi satu. Ini adalah model integrated. Jadi temanya di sini, dia diikat. Nah, coba kita analisis bareng-bareng pertanyaan tadi. Apakah semua kalau dicampur itu sama? Contohnya es jus, apakah semua jus itu kalau dicampur sama? Apakah enak? Tidak. Ada yang pernah makan jus pare? Tidak. Ya, ada ya? Ada yang pernah makan jus pisang? Tidak. Belum pernah. Ya mungkin pernah tapi jarang, karena kalau pisang di jus nanti kalau lama-lama jadi hitam ya. Enak. Jadi tidak semua jus bisa, tidak semua buah bisa digunakan sebagai jus. Ada yang bisa tapi enak, ada yang tidak enak, atau mending nggak usah dibuat jus sama sekali. Contohnya buah pare, kemudian markisa, bisa nggak ya? Buah apa lagi ya? Senggena. Buah kedondong. Nah, itu nggak bisa itu. Itu ya bisa dibuat jus tapi rasanya mungkin nggak enak ya. Sama dengan mata pelajaran, ada beberapa mata pelajaran yang tidak cocok untuk digabungkan. Lebih baik pisah sendiri. Itu. Kemudian yang kedua tadi es campur ya. Es campur itu terdiri dari beberapa macam buah, betul ya? Ada kolang-kaling, ada buah alpukat, ada buah melon, nanas, mangga, anggur, apalagi? Semangka. Digabung jadi satu ya dalam sebuah mangkok, dikasih susu, dikasih sirup lagi, tambahi sakup durian. Nikmat sekali. Enak ya? Enak itu. Nah, itu gambaran pembelajaran tematik yang di dalamnya ada banyak kondimen, ada banyak buah, diikat dalam satu buah, satu mangkok yang dinamakan es campur. Ketika dimakan akan masih kelihatan buah-buahnya. Beda sama yang tadi yang es jus. Es jus tadi kita nggak bisa membedakan, oh ini buah tomat misal, mix antara jus tomat sama jus apel sama buah apel, dicampur jadi satu tuh kita nggak bisa membedakan ya.
Tapi kalau es campur kita bisa membedakan, oh ini loh warnanya hijau berarti melon, oh warnanya putih apel dan lain sebagainya. Gitu. Jadi pembelajaran tematik tetap dalam satu mangkok, kita ikat jadi satu, kemudian dinamakan sebuah es campur. Itu juga model tematik. Nah yang terakhir adalah kue lapis. Kue lapis itu biasanya terdiri dari layer-layer ya. Pernah lihat selendang mayang? Ada warnanya merah, putih, hijau, nanti berlapis-lapis seperti itu. Itu kan kalau kita makan biasanya tinggal digigit langsung atau kita suwir satu-satu ya, kemudian dimakan. Nah, yang ketiga adalah model kue lapis atau berlevel-level atau tingkatan-tingkatan. Itu kita gunakan dalam pembelajaran. Ini ada 3 model, jadi ini gambarannya adalah dari connected, webbed, sama integrated. Kira-kira nih, ada yang bisa menebak kira-kira mana yang sering digunakan di SD? Angkat tangan, kalau bisa saya kasih hadiah. Ada. Namanya siapa Mbak? Nela. Oke, Mbak Nela. Apa model yang sering digunakan oleh guru pada pembelajaran tematik di SD? Saya Pak. Jawabannya integrated karena dia menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema. Oke, bagus sekali, kasih tepuk tangan untuk Mbak Nela. Oke, bagus sekali jawabannya Mbak Nela. Selanjutnya kita akan mengkondisikan mahasiswa agar bisa berdiskusi mana model yang paling tepat, mana model yang paling baik pada 3 model ini. Nanti kalian akan berdiskusi secara interaktif dengan teman sekelompok kalian. Jadi nanti dibagi 3 kelompok ya. Nanti kalian akan menganalisis masing-masing model. Kelompok 1 nanti modelnya connected, kelompok 2 integrated, kelompok 3 webbed. Kita akan membagi kelompok menjadi 3 bagian. Silakan melingkar untuk membuat kelompok. Oke, sudah terbentuk kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti masing-masing kelompok akan menganalisis tentang 3 model tersebut dari connected, webbed, dan integrated. Kelompok 1 nanti mendapatkan model connected, kelompok 2 mendapatkan model integrated, kelompok 3 nanti akan mendapatkan webbed ya. Nanti disampaikan kelebihan, keunggulan, kelemahan dari masing-masing model. Silakan kalian mencari materinya. Oke, bagaimana kelompok 2? Apakah sudah dapat hasilnya? Sudah. Oke, dilanjutkan ya. Kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana hasilnya? Sudah belum? Oke, sudah bagus. Nah, cari definisinya, kemudian kelebihan serta kekurangannya ya. Kalian tadi dapat apa? Connected, oke. Kelompok 2? Integrated. Integrated, sudah sampai mana? Sudah selesai. Mana saya lihat. Oke, good job. Selanjutnya kelompok 3 sudah sampai mana? Oke, setelah kalian diskusi, silakan kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Dari kelompok 1, nanti kelompok 2, kemudian dilanjut kelompok 3. Sudah siap? Sudah. Siap. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Siapa yang maju? Oke, Mas Subhan, silakan. Connected ya? Ya, dari kelompok kami untuk definisi connected itu adalah menghubungkan antara materi dalam satu mata pelajaran. Lalu fokus integrasinya adalah antar konsep dalam satu mata pelajaran. Dan contohnya seperti dalam mata pembelajaran IPA, yaitu menghubungkan topik dan tumbuhan dan hewan.
Lalu kelebihannya adalah connected itu lebih mendalam dalam satu disiplin ilmu. Lalu kekurangannya kurang mengembangkan keterpaduan lintas mapel dan peran guru spesifik pada satu mapel menyusun keterkaitan konsep. Lalu yang terakhir, connected itu mempunyai karakteristik fokus pada intradisiplinan. Oke, kasih tepuk tangan untuk Mas Subhan ya. Kelompok 1. Selanjutnya adalah kelompok 2, yaitu integrated. Siapa ya dari kelompok 2 yang akan menyampaikan? Saya, Pak. Oke, Mbak Eli ya? Oke, silakan Mbak Eli menyampaikan jadi hasil diskusi dari kelompok 2. Berdiri ya, sampaikan dengan lantang ke teman-teman yang lain. Baik, hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai model integrate, yaitu yang pertama terkait definisi umumnya. Integrate yaitu menyeluruh antar mata pelajaran secara tematik. Lalu terkait fokus integrasinya yaitu menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan pembelajaran. Selanjutnya mengenai contoh praktisnya, integrate yaitu dengan mengambil tema lingkungan, seluruh mata pelajaran menyatu dalam satu proyek tematik. Selanjutnya, dengan kelebihannya, integrate memiliki kelebihan yaitu pembelajarannya yang holistik dan bermakna bagi siswa. Selanjutnya, terkait kekurangannya, membutuhkan perencanaan dan kolaborasi guru yang kompleks. Lalu, peran guru dalam model integrate yaitu mengintegrasikan berbagai mapel secara menyeluruh dan kontekstual. Yang terakhir terkait karakteristiknya yaitu transdisipliner lintas batas mata pelajaran. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi untuk yang integrated lebih holistik ya, walaupun dicampur-campur tapi kebermaknaannya lebih luas. Jadi bedanya dengan connected, kalau connected tadi fokusnya adalah pada beberapa mata pelajaran saja, tidak meluas ke beberapa mapel. Tapi kalau di integrated dia lebih meluas, ada beberapa mata pelajaran yang digabung. Seperti tema lingkungan tadi, ada IPA masuk di dalamnya, IPS, Bahasa Indonesia, PKN, dan Matematika. Gitu. Kita Oke, selanjutnya dari kelompok 3 dapat model apa tadi? Webet, Pak. Webet, oke. Sudah diskusi dengan temannya ya? Sudah. Sekarang selanjutnya adalah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Siapa yang maju? Saya, Pak. Oh, Mas Asrofi ya? Oke. Silakan menyampaikan hasilnya ke teman-teman yang lain. Jadi definisi model Webet adalah tema sebagai pusat pengembangan mata pelajaran dan fokus integrasinya tema sebagai pengikut untuk beberapa mata pembelajaran. Dan contoh prakteknya yaitu seperti tema air, IPA contohnya belajar wujud air, IPS tentang sungai. Dan kelebihan dari model Webet yaitu mudah diterapkan dalam kurikulum tematik SD. Dan kekurangannya, integrasi bisa bersifat permukaan atau superficial. Dan peran guru yaitu menyusun kegiatan pembelajaran berbasis tema. Dan karakteristiknya yaitu cross-curricular tetapi terpusat pada tema. Cukup sekian dari penjelasan saya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali ya. Oke, itu dari kelompok 3 terkait dengan Webet. Jadi Webet itu mirip dengan integrated, akan tetapi hanya di bagian permukaan saja. Jadi materinya tidak sampai ke bermaknaan. Bedanya integrated sama Webet adalah kalau integrated itu lebih kepada after effect-nya. Misal tentang lingkungan, tentang cahaya matahari, misal energi terbarukan. Jadi anak-anak tidak hanya paham tentang energi tapi juga bisa memanfaatkannya. Misal, wah ini pas panas. Ini pas panas berarti kalau saya jemur pakaian cepat kering nih. Kalau saya jemur padi cepat kering, bisa diseleb. Sedangkan kalau di Webet itu lebih dangkal di permukaan saja seperti tema tadi air. Kalau di IPA itu perubahan wujud benda, mungkin dari cair ke padat atau padat ke cair. Itu di materi IPA, dilanjutkan di materi IPS itu terkait dengan sungai, dari pemanfaatan sungai.
Baik, dari tadi adalah 3 perbedaan dari masing-masing model. Semuanya dicampurkan antara beberapa mata pelajaran D1. Tapi ingat teman-teman, ini ada sebuah rambu-rambu dalam pembelajaran tematik terpadu. Seperti tadi, semua buah tidak bisa dibuat jus. Tapi apakah jusnya enak atau tidak enak, itu yang jadi persoalan. Tidak semua buah bisa dicampur ke es campur atau es buah. Karena ada beberapa buah yang mending ditaruh sendiri. Pun juga sama dengan pembelajaran tematik terpadu, tidak semua KD atau tidak semua mapel mata pelajaran itu bisa digabung jadi satu. Kadangkala lebih baik mapel itu disendirikan. Supaya apa? Supaya lebih bermakna hasilnya. Oke, jadi itu ya. Ada beberapa panduan untuk kalian bisa perhatikan, yaitu yang pertama tadi, tidak semua mata pelajaran bisa digabung, kadang pembelajarannya itu lebih baik dipisah. Contohnya adalah matematika atau bahasa Indonesia, itu lebih baik dipisah agar muatannya lebih bermakna. Jadi seperti itu. Itu pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini adalah menyebutkan 3 model pembelajaran. Yang pertama tadi apa? Connected. Yang kedua? Dan yang ketiga, Weber. Jadi itu adalah 3 model yang sering digunakan. Untuk hari ini ada yang ditanyakan terkait dengan pembelajaran tematik terpadu? Saya, Pak. Nah. Saya, Pak. Ya, Mbak Eli, silakan. Terkait model metode yang biasanya digunakan pada anak sekolah dasar pada pembelajaran tematik itu metode apa ya, Pak? Oh, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi selain kita bahas tentang model, kita akan lanjutkan ke metode. Saya spill dulu karena metode itu nanti di pertemuan selanjutnya, tapi tidak apa-apa. Jadi ada beberapa metode yang sangat cocok untuk diterapkan di pembelajaran tematik. Ada 4. Yang pertama adalah project based learning, yang kedua problem based learning, kemudian inquiry, dan yang terakhir adalah discovery. Ada 4 pembelajaran, ada model pembelajaran yang akan kita bahas di minggu kedepannya. Bapak, kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, untuk menambah khazanah keilmuan teman-teman semuanya, mahasiswa semuanya, ada tugas di e-learning kalian masing-masing. Tugasnya seperti ini. Kalian bisa nanti diunduh di e-learning.unisnu.ac.id terkait dengan analisis pembelajaran di sebuah sekolah dasar. Nanti silakan kalian analisis bagaimana menggunakan model apa, pendahuluannya seperti apa, penutupnya seperti apa. Kemudian hasilnya kalian bisa unggah langsung ke e-learning paling lambat minggu depan. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Ini modelnya adalah individu, kalian bisa mengunduh materinya pada e-learning terpadu. Itu. Terima kasih untuk hari ini. Saya doakan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kurang lebihnya Pak Muin minta maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran pendidikan tematik terpadu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.